Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PBL Permainan Batas Wilayah. Di sini kami akan membahas mengenai proyek kami yaitu Survive Tank. Adapun yang akan dibahas ya ini yang pertama manajer proyek, yang kedua identitas kelompok, yang ketiga deskripsi proyek, yang keempat luaran proyek, yang kelima histori pelaksanaan, dan yang terakhir detail pengerjaan. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu manajer proyek. Adapun manajer proyek kami yaitu Pak Nanda Putra Perkasa. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Izmi. Di sini saya akan menjelaskan identitas kelompok. Yang pertama ada ketua, yaitu Fauzi Alfian Nugraha, dan diikuti dengan 7 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Izmi Bayhaki S. Lalu yang kedua M.A.D. Fizar. Lalu selanjutnya ada Putri Amelia, Seri Santika, Muhammad Syarang Tasbi, Atta Ramadan, dan yang terakhir adalah Andika Saputra. Lanjut ke bagian deskripsi proyek permainan batas wilayah. Survive Tank merupakan judul game yang kami kembangkan dengan tipe game yaitu action shoot game, merupakan salah satu permainan dengan menggunakan player berupa kendaraan berbentuk tank, di mana satu player harus mempertahankan wilayahnya dengan menembak musuh-musuh yang ingin merebut wilayah kekuasaannya. Player harus menembak musuh sesuai dengan jumlah yang ditentukan untuk memenangkan game. Game ini menggunakan 3 mode arena permainan, yaitu mode darat, mode laut, dan yang terakhir adalah mode udara. Permainan ini dapat dimainkan dengan keyboard WASD, dan spacebar untuk menembak, ataupun kontrol yang dirancang secara khusus untuk game yang telah kami buat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari Santika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 luaran proyek yang akan kami hasilkan pada semester ini. Yang pertama itu adalah laporan akhir. Laporan akhir ini berisi tentang seluruh uraian, capaian, serta hambatan plus solusi yang kami rasakan selama pengerjaan. Dan yang kedua itu adalah produk berupa game yang kami hasilkan nanti, serta perangkat keras berupa controller. Yang ketiga itu adalah manual book berupa buku panduan tata cara bermain game yang kami bangun. Dan yang keempat itu adalah video demo game berupa video bukti visualisasi dari tata cara bermain game yang kami bangun. Yang kelima itu adalah poster ilmiah, merupakan sarana publikasi untuk memperkenalkan hasil proyek kami. Dan yang keenam itu adalah dokumen HKI, dokumen yang digunakan untuk mengajukan hak cipta proyek kami. Dan yang terakhir itu adalah proposal lomba KMIPN. Selanjutnya, pada slide ketujuh ini akan menampilkan hasil screenshotan aplikasi Trello yang kami gunakan untuk memanajemen pengerjaan kami selama 1 semester ini bersama manajer proyek kami. Adapun detail pengerjaannya bisa dilihat pada link berikut yang telah disediakan. Selanjutnya, saya melanjutkan dari bagian teman saya, yaitu detail pengerjaan. Nah, jadi capaian pengerjaan itu yang pertama ada di gambar pertama di screenshot penyusunan game Unity. Nah, jadi di sini memang nampak dari pengguna Unity-nya, dan di foto bawahnya ada screenshot pengerjaan coding maupun player. Oke, selanjutnya seputar screenshot pengerjaan coding player menembak, dan juga screenshot pembuatan karakter 3D menggunakan aplikasi Blender. Selanjutnya screenshot pembuatan UI game menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, dan terakhir screenshot pembuatan manual book. Oke, untuk slide selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah screenshot poster ilmiah yang dibuat menggunakan software Adobe Illustrator. Selanjutnya yaitu kendala dan solusi dari masing-masing job desk. Yang pertama yaitu game designer. Kendala yang dialami adalah user interface yang tidak bekerja dengan baik. Salah satunya seperti button menu yang diklik namun tidak sesuai dengan pengerjaannya. Solusinya adalah memperbaikinya dengan menyamakan bentuk desain user interface button dengan panel menu. Yang kedua yaitu game artist. Kendalanya ada pada desain 3D yang kurang detail. Solusinya adalah mengubah desain 3D dengan detail yang lebih jelas. Selanjutnya, kendala dan solusi programmer. Kendala itu codingan yang sering error dan kesulitan mendapatkan referensi coding yang pas membuat pengerjaan coding menjadi lebih lama. Lalu solusi mencari lebih banyak referensi. Lalu untuk sound engineer itu mengimplementasikan software yang digunakan dan sulit mencari referensi. Lalu solusinya improvisasi penggunaan software yang digunakan mencari referensi yang dibutuhkan di internet. Lalu selanjutnya itu keterkaitan mata kuliah. Di pemrograman game itu berkaitan dengan penyusunan segala aset game di Unity. Di kecerdasan buatan berkaitan dengan pembuatan panel UI 2D. Di pemrograman berbasis objek itu ada berkaitan dengan segala sesuatu tentang coding pada game objek. Lalu di pemrograman perangkat keras itu pembuatan controller game. Di 3D animasi berkaitan dengan membuat aset 3D dan animasi.
Lalu di manajemen proyek itu berkaitan dengan pembagian job desk per anggota. Lalu di pendidikan Pancasila berkaitan dengan kegiatan mahasiswa yang mengimplementasikan Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fizar. Selanjutnya ada kontribusi anggota dalam pekerjaan. Yang pertama ada game designer, ada Fauzi dan juga Shirley. Yang kedua ada game artist, ada Muhammad Syahran dan juga Andika Saputra. Yang ketiga ada programmer, ada saya, ada Fizar dan juga Ismi Baihaki. Yang keempat sound engineer, ada Atta Ramadan dan juga Putri Amelia. Selanjutnya adalah luaran proyek yang sudah dibuat. Ada produk game, manual book, poster ilmiah, proposal KMIPN dan juga dokumen HKI. Itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.